Tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran akomodasi dan transportasi perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis akomodasi dan transportasi dalam perjalanan dinas dengan tepat. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kriteria dalam memilih akomodasi dan transportasi dengan benar. Ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengevaluasi kualitas pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh berbagai jenis akomodasi dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memilih moda transportasi yang sesuai kebutuhan dengan tepat. Sebelum memasuki materi pembelajaran, amati terlebih dahulu gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kepadatan penumpang di kereta api. Jika dibandingkan dengan gambar selanjutnya, tidak terdapat kepadatan pada kedua transportasi tersebut. Mengapa demikian? Dan apa yang harus kita lakukan dengan akomodasi ataupun transportasi yang kita gunakan agar perjalanan dinas berjalan dengan lancar? Nah baik, materi yang pertama yaitu definisi dari akomodasi dan transportasi. Akomodasi perjalanan dinas mengacu pada tempat tinggal sementara bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas, sedangkan transportasi perjalanan dinas mengacu pada sarana dan prasarana yang digunakan karyawan untuk mencapai tempat tujuan perjalanan dinas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis akomodasi. Terdapat berbagai pilihan akomodasi yang tersedia untuk perjalanan dinas, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hotel merupakan pilihan yang paling umum dan menawarkan berbagai fasilitas seperti ruang meeting dan restoran. Apartemen dan hostel cocok untuk perjalanan dinas yang lama karena menawarkan lebih banyak ruang dan dapur untuk memasak. Dan mes adalah tempat tinggal bersama yang biasanya disediakan oleh perusahaan yang biasanya juga memiliki peraturan dan kebijakan yang ketat yang harus dipatuhi. Selanjutnya mengenai kriteria dalam pemilihan akomodasi. Nah, saat memilih akomodasi untuk perjalanan dinas, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor seperti anggaran, lokasi, fasilitas, ulasan, dan kebijakan pembatalan. Pastikan untuk memilih akomodasi sudah sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Kemudian pilihlah akomodasi yang berlokasi strategis, dekat dengan tempat tujuan, yang nantinya bisa menghemat waktu dan biaya transportasi. Perhatikan juga fasilitas yang ditawarkan oleh akomodasi, seperti wifi, sarapan, dan tempat parkir. Baca ulasan dari tamu lain sebelum memesan akomodasi. Dan terakhir, pastikan untuk memahami kebijakan pembatalan akomodasi sebelum memesan. Materi yang berikutnya adalah jenis-jenis transportasi perjalanan dinas. Terdapat berbagai pilihan transportasi yang tersedia untuk perjalanan dinas, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pesawat merupakan pilihan yang tercepat, namun juga yang paling mahal. Kereta api menawarkan pilihan yang lebih nyaman dan terjangkau dengan pemandangan yang indah. Bus merupakan pilihan yang paling murah, namun juga yang paling lambat. Sedangkan mobil dan sepeda motor cocok untuk perjalanan dinas yang singkat dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Sama halnya dengan akomodasi. Sebelum memilih transportasi untuk perjalanan dinas, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu dan biaya, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas. Pastikan untuk memilih transportasi yang sesuai dengan waktu dan anggaran Anda. Pilihlah transportasi yang nyaman dan aman, serta pertimbangkan juga aksesibilitas transportasi ke tempat tujuan Anda. Demikian materi mengenai akomodasi dan transportasi perjalanan dinas ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan terima kasih sudah menonton.